Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 mahasiswa Prodi PGRI semester 4 dengan saya Tegar dan saya Eka. Tujuan dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian IPS dengan judul 7 unsur kebudayaan dari suku Madura. Berikut video penjelasannya. Suku Madura merupakan salah satu etnis dengan populasi besar di Indonesia. Jumlahnya kurang lebih sekitar 7 juta jiwa. Suku Madura berasal dari Pulau Madura yang terletak di paling ujung timur Pulau Jawa. Suku Madura adalah suku perantau yang banyak tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Suku Madura juga memiliki ciri khas tersendiri, yaitu berupa baju dengan motif merah dan putih untuk laki-laki. Kemudian, ada makanan khas dari suku Madura, yaitu sate. Berikut 7 unsur kebudayaan dari suku Madura. Yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan. Suku Madura mayoritas memeluk agama Islam. Islam begitu meresap dan mewarnai pola kehidupan masyarakat Madura. Suku Madura juga merupakan salah satu pemeluk agama Islam yang sangat taat, sehingga mereka akan merasa aneh ataupun kurang simpati bahkan jika identitas kemaduraannya hilang. Lingkungan sosial akan menolak dan orang yang bersangkutan akan merasa terasingkan. Orang Madura juga pada umumnya sulit membedakan antara Islam dan kebudayaan Madura. Hal ini tampak pada praktek kehidupan mereka sehari-hari yang tidak bisa lepas dari dimensi agama Islam. Misalnya pada bulan Asyura, mereka membuat selamatan jenang suro. Pada bulan Safar, membuat selamatan jenang Safar. Pada bulan Maulud, membuat selamatan Maulud. Sistem organisasi kemasyarakatan tradisionalnya didasarkan pada struktur yang kuat dan hierarkis. Salah satu bentuk organisasi yang terkenal adalah Karapan, atau sistem perkumpulan lokal yang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat Madura. Selain itu, sistem kekerabatan juga sangat penting, di mana hubungan keluarga memainkan peran utama dalam menentukan status dan hubungan sosial seseorang dalam masyarakat Madura. Pemimpin tradisional seperti raja atau bupati juga masih memiliki pengaruh yang kuat dalam mengatur urusan masyarakat di tingkat lokal. Namun, seperti halnya di banyak tempat di Indonesia, modernisasi dan perkembangan sosial telah membawa perubahan dalam struktur organisasi masyarakat Madura dengan pemerintahan formal yang semakin memegang peran penting dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi. Ketiga, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan suku Madura sangatlah rendah karena tingkat pendidikan suku Madura tidak terlalu tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang memilih untuk menempuh jenjang pendidikan di pondok pesantren. Akibatnya, sebagian besar masyarakat Madura lebih mendengarkan dan mengikuti ucapan, nasihat, atau petuah serta perilaku kiai sebagai pemimpin informal daripada petunjuk atau arahan pemimpin formal seperti kepala desa, camat, bupati, atau pejabat-pejabat pemerintahan lainnya. Bahasa Madura ini adalah bagian dari rumpun bahasa Melayu Polinesia yang merupakan cabang dari bahasa Austronesia. Bahasa Madura memiliki dialek yang beragam bergantung pada lokasi geografis di Madura dan sekitarnya. Meskipun bahasa Indonesia adalah bahasa resmi di Indonesia, bahkan bahasa Madura tetap penting dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan identitas budaya yang kuat bagi suku Madura. Kelima, sistem kesenian. Madura memiliki kesenian tradisional yang amat beragam. Seperti contohnya, yang pertama, tembang macapat. Tembang macapat adalah tembang yang dipakai sebagai media untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum melaksanakan sholat wajib. Tembang tersebut penuh sentuhan lembut dan membawa kesaduan jiwa. Selain berisi puji-pujian, tembang tersebut juga berisi ajaran, anjuran, serta ajakan untuk mencintai ilmu pengetahuan, ajaran untuk bersama-sama membenahi kerusakan moral dan budi pekerti, mencari hakikat kebenaran, serta membentuk manusia berkepribadian dan berbudaya. Kedua, ada Karapan Sapi. Karapan Sapi merupakan ajang pesta rakyat dan tradisi yang prestis dan bisa mengangkat status sosial seseorang. Bagi masyarakat Madura, karapan dilaksanakan setelah sukses menuai hasil panen padi atau tembakau. Untuk saat ini, selain sebagai ajang yang membanggakan, Karapan Sapi juga memiliki peran di berbagai bidang.
Akan tetapi, sekarang karapan sapi jarang dilakukan karena dianggap menyakiti hewan yang juga merupakan makhluk hidup. Ketiga, ada saronen. Saronen merupakan alat musik serbaguna yang mampu menghadirkan nuansa sesuai dengan kepentingannya. Walaupun musik saronen adalah perpaduan dari beberapa alat musik, namun yang paling dominan ialah liukan-liukan alat tiup berupa kerucut sebagai alat musik utamanya. Dan yang keempat, ada kesenian hadroh. Di daerah Pamekasan, mereka sering mengadakan kesenian yang mengundang para warga untuk melihatnya seperti hadroh. Yang dimaksud hadroh sendiri adalah kesenian tradisional Islam sejak zaman Nabi, biasanya disebut dengan rebana. Pada zaman modern saat ini, biasanya hadroh dilakukan saat ada kegiatan acara Islam, pernikahan, menyambut tamu atau haji. Sistem mata pencaharian hidup. Mayoritas suku Madura di Indonesia menggantungkan mata pencaharian mereka pada pertanian, perikanan, perdagangan, dan peternakan. Di daerah pedesaan, pertanian merupakan pekerjaan utama dengan tanaman seperti padi, jagung, dan kelapa menjadi fokus utama. Di samping itu, perikanan juga penting karena lokasinya itu berdekatan dengan laut. Perdagangan tradisional juga menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi suku Madura dengan kegiatan jual beli di pasar lokal yang berlangsung setiap hari. Ketujuh, sistem teknologi dan peralatan. Yang pertama, ada senjata tradisional berupa celurit. Masyarakat Madura masih memandang celurit sebagai senjata yang tak lepas dari kehidupan sehari-hari. Celurit tak hanya sekedar dimaknai sebagai benda tajam yang digunakan untuk melukai orang, akan tetapi celurit merupakan sebuah karya seni yang mesti dipertahankan dari warisan leluhurnya. Yang kedua, karapan sapi sebagai teknologi bercocok tanam. Karapan sapi pertama kali diperkenalkan oleh Pangeran Katandur yang berasal dari sebuah pulau kecil yang ada di Madura. Pada awalnya, Pangeran Katandur hanya ingin menggunakan tenaga sapi untuk membajak sawah karena tanah sawah yang ada di pulau tersebut gersang dan tidak subur. Setelah beberapa lama kemudian, karena dirasakan manfaat dari penggunaan karapan sapi tersebut, maka setiap kali panen sukses dan melimpah ruah, masyarakat akan mengadakan perlombaan karapan sapi sebagai pesta rakyat. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai 7 unsur kebudayaan dari suku Madura. Penting bagi kita untuk mengetahui dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, agar kita tahu betapa kayanya negara Indonesia ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.